Ruben Onsu menceritakan kisah perjalanan spiritualnya sebelum memutuskan masuk Islam dan menjadi mualaf. Ruben mengalami pergulatan batin jauh sebelum akhirnya memutuskan masuk Islam. Pergulatan batin itu sudah dirasakan Ruben selama sekitar 4 tahun silam, sebelum dirinya bercerai dari Sarwendah. Di antara yang membuat pergulatan batin itu adalah musibah yang ia alami berturut-turut. Musibah bertubi-tubi itu yakni tempat acara live yang ia bikin kena gempa pada 2018, kemudian gerai usaha miliknya terbakar pada 2019, hingga mendapat cobaan dahsyat berupa penyakit yang mengharuskan Ruben bolak-balik rumah sakit. Di tengah cobaan hidup itu, ia bertemu Habib Usman yang kemudian memberikan support. Saat itulah Ruben mulai penasaran tentang Islam hingga akhirnya bertahun-tahun terus mendapat bimbingan dari suami aktris Kartika Putri tersebut. Momen sang presenter kenamaan saat menjadi mualaf itu beredar di media sosial pada perayaan Idul Fitri, Senin, 31 Maret 2025. Lewat unggahannya, mantan suami Sarwendah itu pun mengumumkan bahwa ia telah memeluk agama Islam. Ruben Onsu pun blak-blakan mengungkap ada 3 sosok yang berperan mendampinginya dalam perjalanan spiritualnya tersebut. Mulanya ia mengungkapkan bahwa awalnya ia memilih untuk menyembunyikan keputusan tersebut. Hal ini dilakukan agar ia bisa lebih fokus dalam menjalankan ibadah. Dalam postingan di Instagramnya, Ruben menyatakan bahwa niat untuk memeluk Islam sudah lama ia pertimbangkan. Pada postingan itu, Ruben menceritakan perjalanannya menjadi mualaf dan menemukan ketenangan. Pikiran yang berputar dalam kepalaku seringkali membuatku ingin menyerah. Di antara kebingunganku, ada satu perasaan yang perlahan muncul. Sebuah perasaan bahwa mungkin jawaban itu lebih sederhana dari yang aku kira, ujar Ruben, dikutip dari laman Instagram Ruben_Onsu, Senin, 31 Maret 2025. Aku tahu mungkin ini bukan perjalanan yang mudah. Tapi sudah saya pikirkan bertahun-tahun untuk mengambil sebuah keputusan besar dan di sini saya menemukan ketenangan baru, sambungnya. Ia juga menegaskan bahwa keputusan ini sepenuhnya berasal dari keinginan pribadi, tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Semua keputusan ini sudah saya pikirkan lama dan tidak ada kaitannya dengan rumah tangga yang pernah saya jalani, dan ini bukan karena paksaan siapapun. Semoga saya bisa istiqamah, dan lewat tulisan ini saya meminta maaf pada siapapun jika ada perkataan dan tingkah laku saya selama ini, ungkap Ruben Onsu, dikutip Tribun News, Senin, 31 Maret 2025. Ruben Onsu kemudian mengungkapkan beberapa sosok yang turut berperan dalam kisah perjalanan spiritualnya menjadi mualaf. Di antaranya adalah Lesti Kejora, Habib Usman bin Yahya dan Kartika Putri. Habib Usman bin Yahya menjadi pendakwah yang membimbing Ruben dalam memahami Islam hingga akhirnya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Sementara itu, Kartika Putri yang selalu mendampingi sang suami juga memberikan dukungan penuh kepada Ruben dalam proses spiritualnya. Terima kasih untuk Habib Usman bin Yahya untuk bimbingannya yang tak henti perhatiannya untuk saya yang terus belajar, jangan lelah ya Bib dan Kartika Putri Wardrodri yang selalu baik dan tak henti menyemangati, bebernya. Selain itu, Lesti Kejora juga mempunyai peran besar dalam perjalanan Ruben Onsu menemukan Islam. Pedangdut berdarah Sunda itu menjadi sosok yang mendampingi Ruben Onsu sejak awal belajar Islam. Terima kasih untuk Lesti Kejora yang dari awal tak henti untuk menyemangati dalam saya berproses, juga pendengar yang baik dan memberikan jawaban-jawaban yang baik tanpa menyakiti orang lain. Sehat terus ya dan bahagia terus ya bersama Rizkil Bilar dan anak-anak, pungkasnya. Ia pun menegaskan bahwa keputusan ini tidak ada kaitannya dengan masalah perceraiannya dengan Sarwendah. Sebagai manusia yang tak luput dari salah, dan terus berusaha memperbaiki ke depan untuk bisa menjadi lebih baik, semua keputusan ini sudah saya pikirkan lama, dan tidak ada kaitannya dengan rumah tangga yang pernah saya jalanin, dan ini bukan karena paksaan siapapun, tegas Ruben. Ruben mengatakan keputusannya untuk mualaf sebagai bentuk menjemput hidayah. Namun, bukan karena paksaan. Hatiku penuh dengan keyakinan, membimbingku masuk ke dalam tempat suci ini. Kini, aku belajar meresapi setiap gerakan dan doa. Bukan sekadar gerakan, tetapi sebagai penghubung hatiku dengannya. Sebuah pengingat bahwa ada kekuatan yang lebih besar yang selalu menyertaiku, tutur Ruben. Banyak yang bilang hidayah itu harus dijemput, aku pun begitu. Tapi ini bukan paksaan dari siapapun. Tapi karena aku sudah memantapkannya sendiri. Aku tahu ini adalah jalan yang tepat, sambungnya. Meski tidak mudah, Ruben percaya ini adalah pilihan yang terbaik. Ia pun berharap dapat menjadi muslim yang istiqomah, selalu tekun, dan konsisten dalam menjalani ibadah.
Ini bukan hanya kewajiban, tapi ini momen untuk menemukan kedamaian yang selama ini aku cari. Air mata ini tak bisa ku bendung. Bukan karena kesedihan, tapi karena aku merasa ada kedamaian yang selama ini hilang di hadapannya. Aku menemukan jati diriku. Ya Allah ya Tuhanku, terimalah sujudku, kata Ruben Onsu. Tak hanya itu, Ruben juga sempat menceritakan pengalaman spiritualnya yang mendalam. Termasuk mimpi yang ia alami sehari sebelum mengucapkan 2 kalimat syahadat. Ruben Onsu mengungkapkan bahwa dalam mimpi tersebut, ia didatangi oleh mendiang orang tuanya, termasuk ibunya, ayahnya, dan kakeknya. Saya mimpi di hari saya harus membaca syahadat. Mimpi itu seperti aktivitas biasa, sampai saya kaget karena mereka sudah tidak ada, ujar Ruben. Dalam mimpi itu, Ruben menerima pesan dari ibunya, yang meminta agar ia tidak melupakan sholat dan memohon ampun kepada Sang Pencipta. Umi saya bilang, jangan lupa salatnya, jangan lupa mohon ampun, tambah Ruben. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.